Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan hal-hal yang biasa teman-teman tanyakan seputar karir. Nah, pada kesempatan ini aku ingin menyampaikan sudut pandangku terkait dengan overqualified. Apa yang harus dilakukan kalau kita mengalami overqualified terus-menerus? Nah, bagi teman-teman di sini yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal, selamat datang di channelku. Silahkan teman-teman bisa explore semua informasi yang ada di channelku. Teman-teman, misalkan ada yang job seeker di sini, silahkan cek di bagian post di sana, community. Di sana aku share informasi lowongan pekerjaan terkini yang aku dapat dari teman-temanku. Kalau teman-teman di sini ada yang merupakan seorang job seeker yang lagi belajar nih tahapan-tahapan rekrutmen, silahkan bisa cek di bagian playlist. Dan apabila teman-teman di sini sedang belajar lebih spesifik lagi persiapan rekrutmen bersama BUMN, CASN, atau belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa lihat di video pendek atau shorts. Yuk teman-teman diskusi yuk. Saat kita mengalami overqualified terus-menerus, apa yang harus dilakukan? Silakan bagi teman-teman yang pengen menyiapkan buku catatan, laptop, atau misalkan teman-teman pengen langsung menyimak, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pandangan, pendapat, informasi baru, atau aku ada yang salah, silahkan boleh banget kita diskusi. Silahkan kesalahanku dikoreksi, biar nanti kita sama-sama bareng-bareng pinter bareng. Boleh tuliskan di kolom komentar atau nanti bisa hubungi aku lewat sosmedku. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen diskusi lebih detail, kita akan bahas soal overqualified. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum familiar dengan istilah ini. Ini aku ada contoh case ya teman-teman ya. Ini aku samarkan saja namanya dan pengalamannya. Jadi gini teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada teman yang menanyakan kepadaku lewat sosmed. Jadi kurang lebih kayak gini. Kak, aku adalah seorang dengan jurusan tertentu dan punya pengalaman kerja selama sekian lama. Suatu hari, aku ngerasa kayak, oke, aku pengen deh nyoba ngelamar kerja di kantor lain. Kayak gitu. Dia udah ngelamar-ngelamar tuh. Tapi pasti terhenti, terhenti, terhenti. Nah, bagusnya adalah si teman kita ini tuh proaktif gitu. Nanya ke rekruter, kenapa nggak diterima, kenapa. Kemudian, adakah masukan-masukan sebagai bahan evaluasi, kayak gitu. Tapi kebanyakan feedback yang dia peroleh itu adalah overqualified kayak gitu. Dan itu mending kalau cuma sekali gitu ya. Oke, aku overqualified. Tapi itu beberapa kali gitu. Akhirnya jadi kepikiran kan, kok aku bisa overqualified berkali-kali ya? Ini aku apa yang harus dilakuin kayak gitu. Pernah nggak teman-teman ngalami itu? Pernah ngebayangin nggak? Atau mungkin di sini ada yang pernah ngalami atau sedang ngalami baru pertama kali kayak gitu? Kita akan diskusi bareng teman-teman. Aku pengen menyampaikan sudut pandangku. Dipersilahkan ya teman-teman. Kita akan gini teman-teman. Kita akan mulai dari melihat overqualified ini dari dua sisi. Biasanya tuh overqualified itu banyak yang mendefinisikan berbeda-beda. Orangnya tuh terlalu senior gitu. Orangnya tuh terlalu berpengalaman untuk posisi ini. Orangnya tuh terlalu pintar. Orangnya ini terlalu mahal, terlalu ini kayak gitu. Overqualified. Tapi sebenarnya siapa yang bisa menentukan overqualified atau enggak? Mungkin teman-teman sering menemukan bahwa perusahaan yang akan bilang Anda overqualified. Tapi sebenarnya penilaian overqualified ini bisa dari dua sisi. Kenapa dari dua sisi? Ada yang penilaian dari sisi recruiter dan job seeker atau pelamar kerjanya gitu. Overqualified itu ada yang bisa muncul sejak awal ada interaksi antara recruiter dan pelamar, maupun baru ketahuan atau dirasa overqualified itu di tengah-tengah. Nih, aku pakai dua sudut pandang ya. Kita akan ngomongin overqualified sejak awal. Ada loker, diposting lah oleh perusahaan melalui recruiter. Kita sebagai job seeker, calon pelamar gitu, kita ngelihat. Nah, kalau sejak awal kita sebagai pelamar kerja atau job seeker lihat loker dengan kualifikasinya dan kita merasa kita itu overqualified, terlalu begitu, biasanya apa yang akan kita lakukan? Kita nggak akan ngelamar. Ah, masa aku kayak gini ngelamar ke situ, kayak gitu. Walaupun nggak terucap ya, tapi langsung kayak di skip aja gitu. Levelku udah nggak di level ini nih. Levelku udah nggak di level ini. Itu kalau sejak awal kayak gitu. Kalau dari perusahaan, mungkin juga terima berkas lamaran kayak gitu, langsung oh ini overqualified.
Ya udah, di administrasi awal mungkin nggak diproses. Atau mungkin nggak usah kayak gitu, yang sifatnya headhunting. Jadi yang nggak nunggu lamaran, terus dia kunjungin akun LinkedIn-nya misalkan, atau buka-buka database yang ada di database-nya dia, sistem ATS-nya dia misalkan, dilihat-lihat. Oh ini overqualified. Kalau kita tahu overqualified dari awal, pelamar nggak bakal ngelamar. Recruiter juga kayak nggak bakal nindak lanjutin kayak gitu. Pahami dulu ya. Jadi overqualified itu bisa dari dua sisi dan bisa dari awal. Tapi nggak selalu begitu. Ada yang dirasa overqualified itu ya di tengah rekrutmen. Di tengah rekrutmen, kira-kira yang ngerasa overqualified itu rekruter terhadap pelamar atau pelamar terhadap rekruter, terhadap perusahaan, terhadap posisi. Ya bisa dua-duanya. Habis ada interview, tanya jawab macam-macam, ada pertukaran informasi. Perusahaan merasa bahwa ini orang terlalu jago untuk ngisi posisi ini dengan alasan yang macam-macam lah, dengan pertimbangan macam-macam. Overqualified, kayak gitu. Di awal, pelamar ngerasa bahwa, oh ini lokernya cocok nih. Terus gitu, begitu ada interview, mulai tanya jawab. Di tengah dia mulai ragu, kayaknya aku nggak cocok deh buat ini. Akhirnya mungkin juga pelamarnya mengundurkan diri di tengah. Karena dia merasa overqualified, kayak gitu. Perusahaan juga bisa merasa bahwa ini orang overqualified. Sehingga yang lanjut ke tahap selanjutnya bukan dia. Tapi ya pesaing-pesaingnya dia, kayak gitu. Nah, yang jadi fokusku di sini adalah tadi ya teman-teman, ada dua poin. Yang pertama adalah overqualified ini bisa ketahuan di awal, bisa ketahuan di tengah proses. Overqualified ini sebenarnya bisa muncul dari sisi pelamar job seeker, bisa muncul dari sisi perusahaan recruiter ibaratnya, atau nanti user dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya dari pihak perusahaan. Jadi bisa dari dua sisi. Nah, di sini aku pengen membatasi dulu. Yang jadi masalah itu adalah gimana kalau kita sebagai seorang job seeker, aku akan mewakili dari sudut pandang itu, pakai pendapatku. Kalau nanti aku ngalamin overqualified terus-menerus, kayak gitu, apa yang akan terjadi? Nah, teman-teman tuh sebenarnya harus sadari dulu. Ini aku udah pakai sudut pandang job seeker ya, atau pelamar ya, gitu. Kalau kita ngalamin overqualified kayak gitu, sebenarnya tuh apa? Biasanya kalau orang dirasa kayak begini nih, terlalu berpengalaman, senior, pintar, mahal, kayak gitu. Kira-kira akan jadi gimana? Ya akan muncul ya dugaan-dugaan persepsi tertentu kayak gitu nggak sih? Wah, jangan-jangan dia kalau aku terima di sini susah betah nih. Nanti pindah-pindah, itu loncat nih. Ah, jangan-jangan kalau dia overqualified, aku terima di sini ngerasa jago, ngerasa bos sih nanti. Susah diatur, kayak gitu. Nanti sombong, jangan-jangan dia terlalu pede gini gitu. Nanti ngalamin ini nih yang paling ini post power syndrome kayak gitu. Dia selalu menceritakan kejayaan masa lalu dia di kantor kita yang kayak begini. Wah, jangan-jangan begini. Wah, jangan-jangan dia minta ini malah jadi ribet gini-gini. Udahlah, nggak usah gitu. Mungkin nggak akan muncul persepsi itu dari sisi perusahaan atau recruiter. Mungkin kayak gitu. Tapi balik lagi, kita harus punya kesadaran tadi. Persepsi ini tuh bisa kebentuk sejak awal atau di tengah sambil proses gitu. Nah, setelah kita menyadari bahwa overqualified ini bisa muncul dari dua sisi kayak gitu, maka kita harus sadari di sini. Ini sebenarnya kunci. Biar kita tuh bahasa Jawanya tuh legowo gitu. Kita tuh bisa menerima kalau misal dianggap bahwa Anda itu overqualified ya, kayak gitu. Anda itu overqualified ya. Entah dengan bahasa kayak gimana ya yang sopan kayak gitu. Tapi kita harus bisa menerima itu. Karena ibaratnya kita kadang berpikiran, lah kalau aku overqualified, kenapa aku diizinin sampai ngikutin tahap ini? Kenapa nggak sejak awal bilang aja aku overqualified? Karena sebenarnya dari awal mungkin nggak kelihatan kalau overqualified. Kayak gitu. Jadi ada beberapa, ini kesadarannya di situ dulu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita sudah punya kesadaran di situ, dan kita merasa beberapa kali mengalami overqualified gitu ya, terus-menerus kayak gitu, maka kita di sini harus mengklirkan itu semua. Mengklirkannya tuh ke siapa? Ke diri sendiri dulu, baru keluar. Kayak gitu. Tapi case-nya aku balik ya penjelasannya. Aku akan ngomongin yang keluar dulu baru ke diri sendiri karena aku menjawab pertanyaan dari teman kita ini. Kan sebenarnya kita kan pengen meyakinkan perusahaan bahwa saya nggak overqualified, saya fully qualified. Saya bukan orang yang terlalu hebat. Saya adalah orang yang dapat diandalkan untuk mengerjakan itu semua dan lain-lain.
Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang pelamar kerja? Kita harus mendasari pikiran kita tuh gini. Jangan pernah membiarkan perusahaan itu berimajinasi liar terhadap kita. Terhadap kemampuan kita, pengetahuan kita, ekspektasi kita, performa kita nantinya mungkin kalau diterima di sana. Jangan biarkan berimajinasi liar. Gimana caranya biar tidak berimajinasi liar? Sejak awal nih, kita ngelamar kerja, kita beritahu kejelasan-kejelasan di sana. Tegaskan pada saat teman-teman nulis body email, surat lamaran, cover letter. Tegaskan di sana. Apa yang perlu ditegaskan di sana? Yang ditegaskan di sana itu adalah kelebihan, keunggulan teman-teman, unique value proposition teman-teman, strength teman-teman, kayak gitu. Fokus ke sana. Jadi teman-teman di sini mencoba menyusun kalimat kata-kata tadi biar nggak over, tapi fully qualified. Emang sesuai, fit, kayak gitu. Jangan biarkan perusahaan itu, wah ini jangan-jangan kalau aku terima, oh jangan-jangan kayak gini gitu. Itu sebenarnya sejak awal kita nulis dokumen, nyiapin dokumen itu bisa dipersiapkan. Selain itu apa? Pada saat interview, nah interview ini juga kunci. Kunci untuk membuktikan bahwa kita itu nggak overqualified. Sebenarnya kan inti dari interview itu ada tiga, baik interview HR atau user. Yang pertama adalah mengetahui informasi baru yang dari tahap sebelumnya tuh kita belum peroleh. Misal aku jadi rekruternya ya, atau aku jadi usernya. Dari tahap ini kita nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat, begitu di interview itu muncul. Mengetahui hal yang baru. Kedua, melengkapi informasi yang dari tahap sebelumnya kita masih kurang. Entah kurang luas, entah kurang dalam, entah salah arti. Kayak gitu. Kita akan koreksi juga di situ. Dan yang ketiga adalah kita akan tadi mengkoreksi penilaian kita terhadap Anda. Kayak gitu. Apakah sudah benar? Apakah, oh jangan-jangan kayak gini, yang tadinya jangan-jangan gitu ya. Terus kita setelah di interview, oh awalnya aku pikir dia gini, ternyata gini, kayak gitu. Jadi kunci dari interview itu adalah mengetahui, melengkapi, dan mengkoreksi. Mengetahui info baru, melengkapi info yang sudah ada, dan mengkoreksi persepsi kita, pilihan kita terhadap Anda dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, kalau teman-teman bisa meyakinkan di sini, mendetailkan di sini bahwa saya tuh nggak kayak gitu, saya tuh bukan kayak tadi ketakutan tadi ya. Saya akan jadi kutu loncat, saya akan bosi, saya akan kayak begini, saya akan merugikan, saya akan jual mahal, saya akan sombong gitu-gitu. Tunjukkan itu. Gimana cara menunjukkannya? Santun dan serius. Jadi banyak orang itu entah sadar atau enggak ya, kalau ngerasa udah overqualified, ngomong yang tadinya dia pede jadi over juga. Akhirnya muncul sombong. Kadang malah menggurui. Banyak case nanti aku akan diskusi di video lain gitu ya. Pembicara kita menggurui lawan bicara. Padahal beliaunya tuh HR, recruiter, ada yang user. Tapi tanpa kita sadari, saking enjoynya kita ngomong, mungkin karena tadi muncul kesombongan yang berlebihan atau pengen memamerkan yang berlebihan kayak gitu, tanpa kita sadari kita malah jadi kurang santun, malah jadi kayak pamer sombong. Akhirnya dinilai overqualified. Atau banyak sekali sikap-sikap ini aku pernah nemuin langsung ya teman-teman, nggak cuma sekali dua kali, karena dia sangat menguasai itu yang tadinya tuh kesan awalnya ini aku bukan HR, aku user. Jadi waktu itu ada orang udah sampai level user, jadi dia tuh sebenarnya aku nilai itu sebenarnya fully qualified gitu, tapi setelah digali 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 kayak gitu, akhirnya tuh cara jawabnya tuh kayak menyepelekan gitu loh teman-teman, kayak nggak serius gitu, kayak levelku tuh udah nggak di sini, ini gampang lah, jangan nanya gitu lah, seolah-olah kayak begitu kesannya. Akhirnya apa? Persepsiku berubah nggak? Ini subjektif di aku, yang aku alami ya, ya aku berubah lah gitu. Nah ini teman-teman tolong gitu ya, di lapangan, aku nggak tahu case di lapangan, masing-masing orang juga bisa beda gitu. Kita antisipasi aja, jangan sampai ada kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa kita itu fully qualified, malah kita jadi kelihatan overqualified karena kita nggak santun dan nggak serius untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada kayak gitu. Atur teman-teman persepsinya gitu. Oh perusahaan takut kalau kita tuh jual yang mahal, kita tuh nggak serius, kita nggak gini. Susun kalimatnya teman-teman. Biar kita tuh nggak dinilai semacam itu, bahwa saya itu profesional kerja di sini. Saya tahu posisi saya bukan orang yang akan membangkang dan susah untuk diarahkan dan lain-lain. Itu bisa teman-teman dari sana. Ini aku ngomong introspeksi pada saat kita tuh
menemui gitu ya teman-teman ya tahapan-tahapan ini. Tapi kalau kita tarik jauh ke belakang nih, sebelum kita ngelamar kerja, sebelum kita nanti menghadapi situasi ini teman-teman, dua terbawah ini. Jadi kalau teman-teman merasa berkali-kali mengalami overqualified, teman-teman itu coba tanyakan pada diri sendiri. Sebenarnya tuh aku tuh ngejar perusahaannya atau posisinya, profesinya. Banyak case yang aku temukan, teman-teman ini ngelamar-ngelamar kerja, ngejar nama besar perusahaannya. Nggak apa-apa deh di sini untuk level ini. Maaf nih, misalkan level staff aja. Yang penting kerjanya di PT ini. Padahal di atas kertas teman-teman udah jadi staff selama 10 tahun. Gitu contohnya. Coba yang ini. Aku di sini coba aja jadi supervisor aja. Kayak gitu. Yang penting PT-nya PT ini. Padahal teman-teman di situ punya pengalaman jadi supervisor 10 tahun misalkan. Coba teman-teman pahami ini dulu gitu. Gimana kalau misalkan teman-teman akan berfokus pada ini kelebihannya, strength-nya, unique value proposition-nya, disampaikan dengan baik dan benar, itu disesuaikan untuk posisi. Oke, boleh kita menilai suatu perusahaan, ngejar perusahaan, tapi jangan sampai condong kelihatan kayak ini orang cuma mikirin perusahaannya, nggak peduli sama posisinya. Kayak gitu. Biasanya akan kebentur-kebentur terus. Atau misalkan apa tadi, hal-hal yang bisa didetailkan di interview, di dokumen yang dilampirkan, kayak gitu. Itu harus disesuaikan. Karena kalau enggak nanti akan terbentur overqualified terus. Nah, masalahnya overqualified ini ada yang bisa diminta feedbacknya, kayak teman kita tadi. Tanya ke perusahaan, perusahaannya juga punya recruiter yang bagus yang mau menyampaikan feedback dan menyampaikan, mohon maaf, Anda overqualified untuk posisi ini. Banyak perusahaan yang tidak melakukan itu. Banyak perusahaan yang sebenarnya mau melakukan itu, tapi teman-teman mager untuk tanya, minta feedback. Ada yang udah minta feedback, belum tentu juga dijawab. Nah, kayak gitu. Begitu kita tahu bahwa overqualified beberapa kali, coba introspeksi diri. Coba cek perusahaan yang kita incar, loker yang kita incar, posisi yang kita incar, gimana cara nulis dokumennya, ingat-ingat pada saat interview gimana, dan lain-lain. Sikap kita, jawaban kita, ya komunikasi, verbal non-verbalnya dianalisis, kayak gitu. Kalau itu semua udah teman-teman pahami, introspeksi diri sudah ada, belajar dari pengalaman masa lalu udah ada, sekarang tinggal yang terakhir ini, move on dan move up. Boleh jadi teman-teman overqualified terus karena sekarang udah nggak waktunya teman-teman ngelamar di level staff terus. Beranikan diri untuk naik ke level supervisor. Bagi teman-teman supervisor, coba beranikan diri cari kesempatan untuk menjadi seorang manajer. Pede saja. Kita tuh ya, walaupun nggak diterima, tapi dapat feedback overqualified, itu sebenarnya kalau kita peka, itu tuh kayak masukan gitu loh kepada kita. Oh, Anda tuh cocoknya ya lebih tinggi. Anda tuh cocoknya lebih tinggi. Ini bukan di sini. Cocoknya untuk posisi ini yang lebih tinggi, tanggung jawab lebih luas, pegangannya lebih lebar, pengaruhnya lebih gede, manage tim yang lebih gede, target lebih gede, dan lain-lain. Itu masukan itu teman-teman. Coba dirasain deh. Bener nggak kayak gitu? Bener nggak kalau ini sebenarnya sudah saatnya teman-teman untuk ngincar posisi dengan jabatan lebih tinggi, tanggung jawab lebih tinggi. Kayak gitu. Tapi kalau memang ya teman-teman masih merasa bahwa enggak kok aku masih ada yang kurang dan lain-lain. Kurang ini coba dievaluasi. Kurang dalam arti kita belum punya skillnya, atau kita punya skillnya tapi masih kurang terasa. Kalau punya skillnya dan kurang terasa, saranku coba aja ngelamar jabatan yang lebih tinggi sambil nyari-nyari kerja, teman-teman sambil belajar itu. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa aku tuh cocok untuk di situ terus, dalam posisi itu, tapi orang-orang nganggap overqualified, coba cek di dokumen-dokumen yang dikirim. Di cover letternya, surat lamaran kerjanya, di CV-nya, resumenya, di lampiran-lampiran dokumennya, barangkali ada portofolio dan lain-lain. Coba dibayangkan, ada nggak yang akhirnya bikin teman-teman dianggap overqualified. Risa juga soal ukuran perusahaan tersebut, posisi yang dilamar, dan lain-lain. Kalau teman-teman melakukan itu semua masih bingung, silahkan temukan coach, tutor, mentor, guru, orang lebih senior, luangkan waktu,
berdua sampaikan masalah ini. Sama kayak teman-teman ada masalah tapi nggak bisa diagnosa, datang aja ke dokter, konsultasi, kayak gitu. Aku yakin nanti teman-teman yang bingung, kayaknya itu kompleks banget, sama beliaunya akan dibantu dengan cara yang lebih mudah. Sehingga teman-teman bisa segera memperoleh pekerjaan impian. Dan overqualified ini jangan sampai jadi di dalam kepala kayak jadi tanda tanya terus. Wah, jangan-jangan, jangan-jangan. Kalau banyak jangan-jangannya dan didiemin terus, teman-teman, nanti teman-teman jadi takut-takut untuk lamar kerja. Jadi fobia, paranoid gitu. Wah, ini kayak kemarin nih lokernya nih. Lalu kirim, overqualified lagi nih. Wah, ini kompetitornya si B nih. Ya kalau aku lamar, overqualified lagi. Nah, takutnya jadi kayak gitu. Akhirnya jadi nggak ngelamar-ngelamar kerja. Kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke? Nah, paling itu adalah yang pengen aku sampaikan pada kesempatan ini, sudut pandangku. Terima kasih bagi teman yang nanyain ini. Kita akan diskusi aja, teman-teman. Silahkan kalau ada yang punya solusi lebih real berdasarkan pengalaman masing-masing, boleh banget. Yang pengen diskusi lebih dalam, boleh silahkan hubungi aku lewat salah satu sosmedku ini. Barangkali nanti kita bisa ngobrol bareng via Zoom, ketemu, atau lewat telepon, atau chat gitu. Bisa diskusi soal yang lain juga, tapi di sini kalau mau fokus terkait dengan overqualified secara beruntun terus-menerus atau beberapa kali, aku juga boleh. Karena aku pasti juga bisa belajar dari teman-teman di sini. Paling sementara itu dulu ya teman-teman dari aku ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman di sini yang mengalami overqualified terus kayak gitu, beruntun, nanti akan fully qualified. Dan bingungnya tuh bukan bingung karena kenapa aku overqualified terus-menerus, tapi bingungnya karena wah, aku keterima di banyak perusahaan nih, milih yang mana gitu ya. Amin ya. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu.